Hai guys, balik lagi sama gue Andrew CMO dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video quick hits kali ini gue bakal kasih lu tutorial atau how to bagaimana cara bernavigasi dari menu dan ke menu lainnya dan mengetahui function-functionnya untuk si Garmin Forerunner 255 atau Garmin Forerunner 255S, baik yang versi musik ataupun yang non musik. Oke, tanpa panjang lebar, let's check. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, untuk disclaimer dulu, ini bukan product review ya, karena product review masih dalam proses, karena gue bener-bener mesti cobain semuanya dulu dalam periode tertentu. Ini sembari jalan, gue bikinin video di mana terutama buat lu yang belum pernah experience ekosistem atau nggak produk-produk dari Garmin. Makanya mungkin untuk sebagian lu yang udah pernah cobain Garmin akan terasa video ini terlalu basic banget. It's okay, nggak apa-apa, tapi karena gue rasa masih banyak orang yang perlu panduan untuk mengoperasikan si Garmin Forerunner 255 ini, terlebih lagi buat mereka yang belum pernah coba produk Garmin. Oke, pertama-tama ini kayak biasa gue bakal kasih tahu lu tombolnya ya. Tombolnya ada di 3 di kiri, 2 di kanan. Mostly sih kalau misalnya jam Garmin itu mostly seperti ini, kecuali kayak yang seri-seri venue gitu ya. Untuk yang kiri atas dulu, kalau misalnya lu pencet kiri atas itu bakal kayak muncul ada lampunya nyala, dan kalau kiri atasnya ditahan itu dia akan muncul menu-menu seperti ini, di mana di tombol bagian kiri itu ada tengah dan bawah, itu tujuannya untuk kayak bernavigasi ke atas, ke bawah, itu tujuannya seperti itu, untuk kayak scrolling up, scrolling down gitu. Dan kalau misalnya lu mau keluar dari menu ini, tinggal ke kanan bawah untuk kayak semacam back gitu ya. Terus kita kembali lagi ke bagian sisi kiri. Sisi kiri itu kalau misalnya dipencet sekali, dia akan kayak seperti kayak naik gitu. Jadi dari kan kalau di sport watch itu ada watch face, dan kalau lu pencet dia akan kayak naik ke bagian widget-widgetnya. Jadi widget-widgetnya lu pencet terus, itu bakal kayak lu lihat widget-widget yang lu udah ingin muncul atau secara default muncul. Dan kalau mau mundur, again kanan bawah. Dan kiri bawah juga itu sama, itu untuk kayak bernavigasi tapi lebih untuk ke bawah ya, scroll down gitu. Nah, gimana dengan kalau misalnya yang tombol tengah itu ditahan? Kalau tombol tengahnya itu ditahan, dia akan muncul opsi seperti ini, kayak opsi setting atau pengaturan gitu. Oke, sebentar. Nah, seperti ini lu bisa lihat. Dan kalau misalnya mau back, tinggal kanan. Oke, dan sedangkan untuk yang kiri bawah itu tadi kan gue udah kasih tahu kalau pencet sekali ya, kalau ditahan itu akan mengarah ke pengaturan pengaturan musik. Nah, ini kenapa tulisannya phone connection disabled dan minta enable, karena gue lagi disable dulu untuk keperluan video ini biar nggak muncul-muncul yang nggak diperluin. Jadi intinya ini untuk mengatur music control ya. Jadi kalau yang gua sajiin di sini nih Forerunner 255 yang versi non musik, tapi yang versi musik ya sama aja cara pengontrolnya. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang di bagian kanan atas kalau dipencet sekali itu untuk mengakses sport profile. Dan kalau misalnya mau dipilih, tinggal pencet ya sport profile apa yang ingin dipilih, kanan atas lagi gitu. Dan kalau misalnya udah misalnya mulai ya, ini hanya untuk contoh. Kalau misalnya mau ada lap untuk lari, tinggal pencet kanan bawah seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu untuk pengaturan jam dari si Forerunner 255. Dan kalau misalnya udah, tinggal pencet lagi kanan bawah, dan lu bisa pilih itu mau di save atau tinggal di discard seperti ini. Oh, selanjutnya gue juga mau kasih tahu beberapa fitur-fitur nih. Kita mulai ngomongin fitur karena tadi kita udah ngomongin kayak function buttonnya. Fitur-fiturnya yang mungkin berdasarkan pertanyaan ke tim kita di Wear Indonesia atau di Wear.id, baik yang ada yang datang ke Experience Store ataupun yang nanya via chat di situs Wear.id. Kadang suka masih ada yang nanya tuh body battery itu apa. Nah, mungkin gue coba bantu jelasin sembari kasih lihat. Jadi body battery itu letaknya, gue ulang ya, ini ada di salah satu widget. Biasanya sih itu udah by default ya, tapi kalau belum by default
ini gue kasih tahu nih caranya nambahin widget di jam lu. Basically nih semuanya sama aja ya. Widget glance-nya, maksudnya tadi sama aja tuh di semua jam tuh, jam Garmin sama aja cara nambahin widgetnya. Tinggal lu kesini, add. Nah lu tinggal tambahin nih add. Dia tuh sebutnya widget glance. Kenapa glance tuh maksudnya kayak diintip dikit, ibaratnya lu udah bisa tahu informasi dari si widget tersebut gitu. Jadi nggak selalu mesti dibuka. Makanya at glance lu udah bisa ngelihat datanya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kita kembali lagi ya. Tadi kan kalau kita lagi ngomongin terkait si body battery. Nah, body battery itu ialah kayak akumulasi harian lu, ibaratnya kayak lu udah tidur, udah istirahat, nah terus kayak lu melakukan aktivitas ataupun lu berolahraga, nah itu dia akan kayak bertambah dan berkurang gitu. Jadi kalau misalnya hari ini lu bangun terus kayak lu tidurnya cuma sebentar, tentunya pasti body battery-nya tuh kuantitas bertambahnya itu nggak sebanyak pada saat kalau misalnya lu tidurnya lebih lama dan berkualitas, seperti itu. Dan jadi ini ada kayak with stress juga, body battery kayak stressnya ngaruh. Dan ini kayak kasih tahu setelah ini contohnya misalnya gue udah bangun tidur ke charge-nya 68 poin, tapi setelah beraktivitas beberapa lama itu berkurang atau drain sebanyak 42 poin. Jadi sebenarnya di banyak merek juga ada yang semacam ini gitu, tapi kayak beda-beda penamaannya aja. Nah, kenapa gue bahas ini juga? Mungkin lo kan bertanya-tanya ya bedanya kalau misalnya dengan yang lebih tier Forerunner yang lebih tinggi, misalnya yang paling tinggi kan sekarang 945 sudah digantikan dengan 955. Nah, bedanya kalau misalnya ini kan body battery itu ya udah sifatnya tuh harian ya. Jadi harian, tapi sedangkan kan kadang kan kalau ya cara kita beroperasi sehari-hari atau enggak beraktivitas itu kan kayak nggak bisa dilihat cuman dalam harian, tapi yang tergantung habit kita, dan habit itu kan biasa ya kita bisa lihat ya secara average. Nah, apalagi kalau misalnya mau disambungkan dengan training kita, nah si Forerunner 955 ini mungkin gue pinjem klip dari orang lain karena gue belum punya si Forerunner 955. Dia itu punya namanya training readiness score. Nah, training readiness score itu berbeda, di mana berdasarkan informasi yang gue dapat, tentunya itu dia lebih mendalam ya insight-nya, di mana lebih secara average lah bisa menggambarkan seberapa ready lu untuk kayak berlatih atau untuk beraktivitas secara fisik gitu. Jadi atau enggak lu bisa ngeliat juga video gue di mana gue ngobrolin Forerunner 955 itu dengan orang Garmin, si Dharma gitu. Mungkin link videonya gue taruh di description box atau enggak di sekitar video ini ya untuk si Forerunner 955. Oke, lanjut. Jadi clear ya bedanya. Kalau misalnya 255 itu cuman punya body battery, which is itu ya udah itu banyak kok di Forerunner yang sebelumnya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita level up dikit, si Forerunner 955 itu punya yang namanya Training Readiness Score. Nah, langsung tulis di kolom komentar aja nih, apakah gue juga harus buka si Forerunner 955 untuk lo, biar gue bisa jelasin lebih jauh, gue bisa kasih lo tahu lebih jelas lewat produk review dan produk battle. Langsung tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya banyak yang minta, ya oke lah, langsung aja kita buka si Forerunner 955 biar kita bisa bandingin dengan Forerunner lainnya. Oke? Dan gue mau kasih lihat juga terkait Health Snapshot. Health Snapshot itu ada widgetnya, bisa lihat di sini. Kalau misalnya lu udah ambil. Jadi Health Snapshot itu intinya ialah lu diam selama kayak 2 menit, harus duduk tenang, di mana nanti Garmin akan menganalisa ya kondisi kesehatan lu gitu. Variabelnya apa aja nih gue kasih lihat. Pertama-tama gue kasih lihat ini dulu nih. Tadi pagi gue udah cek. Nah, variabelnya ini average heart rate, average SpO2, average respiration, average stress, dan HRV gitu. Terus bagaimana kalau misalnya lu mau mengambil, tadi kan lu mau melihat datanya ya, datanya dari si Health Snapshot yang lu udah ambil. Kalau misalnya lu mau ambil lagi, nah ini caranya, tinggal kanan, pencet kanan atas, dan kalau pas awal itu biasanya sih mestinya udah ada langsung ya Health Snapshot-nya, tinggal lu pilih, terus udah pilih, ya udah duduk dan diam selama 2 menit, nanti lu tinggal tunggu, jadi deh langsung data Health Snapshot-nya, dan lu bisa nanti cek-cek lagi itu di widgetnya kalau lu udah save.
Sekarang gue mau kasih lihat lu cara mengakses training status, training load, dan hal-hal terkait training lainnya juga. Dan sedikit disclaimer, karena ini gue juga baru bukanya si Forerunner 255-nya belum sampai seminggu, jadi pasti masih ada data-data yang belum cukup untuk ditampilkan di jamnya gitu. Contohnya ya ini si training statusnya juga masih no status. Tapi semoga tetap bisa memberikan gambaran ya ke lu untuk bagaimana caranya kayak melihat data-data si Garmin carinya di mana. Itu sebenarnya gampang aja, sebenarnya itu semuanya ada di widget mostly. Ini kita bakal widget, kita cari lagi, tadi gue taruh ya kebetulan di atas. Jadi ini peletakan widgetnya itu tergantung lu juga ya, lu bisa atur-atur gitu. Oke, kebetulan masih no status karena mostly belakangan gue masih olahraganya buat lebih ke weightlifting dan crossfit, belum sempat lari lagi. Tapi ini lu bisa ngeliat sini. Kalau nanti misalnya udah ada statusnya, lu bisa tahu kayak analisa secara kualitatifnya dengan pencet kanan atas ya. Oke. Terus ini VO2 max. Karena untuk kayak si training status itu idealnya itu lu udah pakai beberapa kali, sekitar 3-5 kali untuk kayak semacam kayak untuk olahraga lari semacam itu. Oke, dan ini lu bisa lihat lebih detail. Nah, ini yang nggak ada nih di 245 atau si versi Forerunner yang sebelumnya, yaitu semacam kayak acute load-nya. Di mana ada anaerobic, high aerobic, dan low aerobic. Itu idealnya berdasarkan yang gua research itu kita berada di trennya itu ada di dalam yang hijau ini ya, sepengetahuan gua gitu. Jadi again nanti hal-hal yang semacam ini akan gua lebih update lagi di video selanjutnya, yaitu di video review ya gitu. Dan ini juga ada kayak secara insight secara kualitatifnya, your acute load is in the optimal range, bla bla bla. Karena gue tiap hari biasanya selalu ada workout. Terus load fokusnya balance, ini di sini bisa dilihat. Jadi menurut gue ini kalau dibandingkan dengan gue punya pribadi yaitu si Forerunner 745 memang lebih detail. Walaupun padahal si Forerunner 745 itu baru dikeluarin 1 tahunan lebih sedikit lah, tapi udah ada versi yang barunya nih. Bahkan udah disusul sama versi yang tiernya lebih bawah, yaitu Forerunner 255, si penggantinya dari Forerunner 245. Oke, dan ini juga ada VO2 max seperti biasa. Ini VO2 max gua yang gua oper datanya itu dari si Forerunner 745 gua ya. Jadi seperti itu. Bisa lihat HRV status. Ini juga bisa lu lihat. Dan ini ada juga, ini dia juga udah info ya, wear for 3 more weeks. Jadi memang takes time untuk gather semua datanya ya gitu. Jadi mungkin gue bakal setelah video ini gue bakal bikin kayak setelah 1 minggu menggunakan si Forerunner 255 untuk workout dan keseharian gue, dan gue akan bikin yang long term reviewnya yang setelah gue ada pakai mungkin setidaknya 100 hari atau beberapa bulan gitu. Jadi tetap subscribe terus di WIA Official karena untuk Forerunner 255 ini bakal ada video reviewnya yang jangka pendeknya dan ada jangka panjangnya. Oke. Terus ini udah ya, ada tulisannya watch. Jadi untuk semua data ini idealnya memang nggak cuma dipakai pada saat lagi workout, tapi juga pada saat lu tidur juga ya. Oke. Karena apalagi terlebih untuk HRV itu dia diukurnya tuh pas lu lagi tidur gitu, heart rate variability gitu. Recovery gue totally recovery. Kebetulan kemarin gue juga lagi off, jadi ini lu bisa lihat di sini. Dan terkait untuk kayak recovery hours, again jangan ditelan mentah-mentah karena kadang gue ngerasa workout gue nggak seberapa, tapi recovery hours yang direkomendasi dari si jam ini agak sedikit berlebih kalau menurut pendapat gue. Tapi kalau lo ada pendapat lain tulis di kolom komentar. Tapi nggak terlalu jauh lah rekomendasinya kalau menurut pendapat gue. Sekarang kita ngomongin terkait race calendar, di mana gue kasih lihat dulu. Ini ada di widgetnya. Itu ada 2. Gue jelasin dulu. Kalau misalnya yang pertama ini yang warnanya bukan merah, itu dia adalah primary race calendar. Jadi pada saat lu misalnya masukin yang race calendar yang kedua atau yang ketiga, nanti di Garmin Connect versi situs dia bakal nanya mana sih race-nya yang akan dijadikan
yang utama gitu. Jadi kayak karena itu akan mempengaruhi semua rekomendasi atau suggestion dari si Garmin gitu. Jadi itu bisa lu pilih itu primary race-nya yang mana. Dan kalau misalnya lu mau lihat emang apa aja sih race upcoming yang bakal gua ikutin, yang gua udah masukin, itu bisa langsung dilihat yang di bagian bawahnya race calendar. Yaitu ini gua namainnya lucu-lucu aja, tipis-tipis run 2, Merdeka Run 2023 gitu. Nah pada saat dibuka, misalnya lu mau latihan misalnya ngikutin course-nya pada saat nanti race-nya, itu lu tinggal pilih aja gitu. Jadi di dalam race-nya ini lu bisa masukin kayak oke, tanggal berapa, terus course-nya seperti apa lu bisa masukin, terus lu juga bisa masukin Pace Pro Plan gitu. Oke, sekarang lu udah lihat widgetnya seperti ini nih. Nah sekarang mungkin lu wondering kalau misalnya oke, widgetnya tampilnya seperti ini, cara masukinnya gimana sih Drew? Oke, sekarang gue langsung kasih tahu aja, gue langsung kasih lihat screen recording gue terkait cara masukin calendar race atau race calendar pada kalender Garmin lu. Pertama-tama lu tinggal masuk ke bagian kalender. Nah, itu tolong diaksesnya via si situs Garmin, yaitu lu bisa tinggal setting dan lu nanti tinggal klik di salah satu tanggalnya. Di salah satu tanggalnya lu nanti tinggal pilih nih itu lu mau apa, ada goals, ada event dan macam-macamnya, lu bisa lihat di sini. Itu tinggal dipilih aja eventnya dan lu tinggal pilih fungsi find event. Mungkin udah ada event internasional atau nasional yang udah ke ke crawl sama si Garmin, itu bisa dengan find event, atau enggak lu mau bikin sendiri itu juga bisa. Let's say kita pilih bikin event sendiri ya, ini hanya untuk contoh. Terus setelah lu udah bikin event, lu bisa juga kasih nama dan kasih course, dan juga lu bisa tambahin juga kalau misalnya lu mau menyelesaikan race itu dengan catatan waktu tertentu misalnya, dan apa juga lu kalau misalnya mau masukin yang namanya Pace Pro Plan gitu. Nah kalau belum tahu apa yang dimaksud dengan Pace Pro Plan, mungkin gue nggak akan jelasin lagi di sini, tapi gue langsung munculin aja linknya di description box terkait penjelasan singkat terkait Pace Pro Plan, atau nggak di salah satu sudut dari frame video ini terkait Pace Pro Plan. Jadi itulah, jadi race calendar lu bisa melihat dan merencanakan race lu, dan tentunya akan dibantu oleh Garmin karena semua suggestionnya itu akan dipengaruhi oleh race yang lu udah input dalam kalender lu. Sekarang gue mau ngomongin terkait sport configuration-nya atau konfigurasi sport profile-nya nih. Nah ini gue kasih contoh cara mengkonfigurasi olahraga running yang standar aja, dimana nih gue mulai dari awal ya. Lu pilih dulu pencet kanan atas dan lu pilih opsinya dengan pencet kiri yang bagian tengah untuk mengakses. Terus lu bisa run settings. Nah maksudnya konfigurasinya apa? Jadi tampilan datanya itu bagi yang belum tahu atau belum familiar dengan Sportwatch atau ekosistem Garmin, itu lu bisa gonta-ganti nih datanya. Datanya itu sesuai dengan keinginan lu. Dan untungnya lagi kalau misalnya di Garmin yang keluaran rilisan setidaknya tahun ini yang baru-baru itu semua tidak hanya bisa di setting langsung dari jam, karena kan mungkin kalau jam kan itu mesti pencet-pencet, lu ngerasa itu agak ribet. Lu bisa langsung gonta-ganti juga itu di aplikasi Garmin Connect-nya. Jadi tergantung preferensi lu aja enaknya yang mana gitu. Menurut gua untuk hal ini si Garmin agak ketinggalan selangkah kalau misalnya dibandingkan dengan si kompetitornya, yaitu si Coros. Karena seingat gua Coros itu sebelum si Garmin bisa, itu udah bisa gonta-ganti via aplikasi si Corosnya, seingat gua. Oke, kita kembali lagi. Ini terkait data screen. Data screen-nya misalnya kita mau ganti ya. Ini ada distance, timer, dan pace. Nah, tinggal kita pilih. Misalnya layout-nya kita mau ganti. Tampilannya seperti ini misalnya. Jadi dibagi 4. Oke, terus layout kan ya tampilan ya, anggap aja tampilan bahasanya biar gampang. Dan data fields-nya, tampilannya yang tadinya bukan seperti ini, terus jadi dibagi jadi kayak bagi 4 gini. Nah terus lu pengen ganti nih data-data di dalamnya di layout yang baru itu apa? Ya udah tinggal pilih lagi distance, misalnya mau diganti apa? Misalnya dengan heart rate fields gitu. Terus apa?
heart rate feels-nya terkait apa? Average bisa gitu. Terus sampingnya nih mau diganti apa lagi gitu. Jadi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan lu. Jadi emang lu mau perlunya apa pada saat lu olahraga, entah itu olahraga lari, trail run, dan macam-macam, itu lu tinggal gonta-ganti aja layout dan data fields-nya. Cukup simple ya. Dan sekarang kita mau ngomongin terkait workout atau structure workout yang bisa direkomendasikan oleh si Garmin gitu ya. Kita langsung cek, ini konteksnya masih contohnya lari. Oke, lari. Ini ada daily suggestion karena, nah ini yang gue bilang, karena gue udah masukin race calendar, nah salah satu suggestionnya itu ya terkait si primary race-nya kita yang udah masukin ke kalender. Jadi kita bisa ikutin ini daily suggestion-nya. Jadi bedanya itu terasa banget ya. Kalau dulu kita udah masukin, ya udah kita mau ada lari atau lomba lari pada tanggal sekian, ya daily suggestion-nya pastinya kayak ada yang disconnect gitu. Jadi kayak nggak terlalu terintegrasi nanti latihan lu. Nanti ya latihan harian lu, tapi nggak ada bridgingnya dengan nanti pas lu race day gitu yang lu udah masukin ke kalender. Bedanya yaitu sekarang di Forerunner 255 dan 755 tuh ada koneksi antara latihan lu, program lu saat ini sama nanti yang race-race yang lu udah masukin ke kalender lu, terutama yang udah masuk ke dalam primary calendar gitu. Nah, lu bisa lihat di sini ini preparation phase, lu bisa ini base phase. Jadi benar-benar kayak punya apa ya, punya kayak quote unquote pelatih, tapi gue nggak bilang ini fitur yang akan menggantikan peran seorang pelatih. Tentunya dalam latihan kan nggak cuman kayak kasih tahu rekomendasi secara teknis ya, pasti ada hal-hal lain yang gue yakin teman-teman yang di luar sana, terlebih lagi coaches yang lebih paham gitu. Tapi gue cuma mau kasih tahu kayak ini adalah pengembangan yang cukup berasa, dan gue akan kayak sharing lebih lanjut lagi di video product review yang lebih dalam lagi terkait penggunaannya gitu. Sekarang kita ngomongin navigasi. Ingat, kalau misalnya kita ngomongin navigasi di Forerunner 255 jenis apapun, dia tidak memiliki offline map, atau enggak, intinya gue biasa suka ngomongnya tuh map yang kayak Google Map lah. Nah, itu adanya tuh di Forerunner 955. Again, makanya kalau misalnya lu tertarik banget, gue bikin video sekali lagi untuk si Forerunner 955 akan gue buka. Kalau memang banyak yang vote, tulis di kolom komentar atau enggak DM di Instagram @WearIndonesiaOfficial ya. Oke, lanjut, kita terkait navigasi. Gue mau ngomongin terkait course. Course itu, ini again buat yang belum tahu aja. Ini course-nya gue udah sempat masukin. Ini kantor kita di Gading Serpong. Ini gue bikin iseng-iseng aja course-nya, namanya dari Wia bolak-balik ke bakery dekat kantor kita gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Terus bisa langsung do course atau nggak pakai Pace Pro. Terus bisa juga course-nya itu kebalikannya gitu dilakukannya. Terus kita bisa lihat television plot. Nah, bedanya juga kalau misalnya ngomongin kayak elevasi gitu, gue cuma mau ngingetin kalau di Forerunner 255 itu nggak ada Climb Pro. Nah, kalau misalnya mau ada Climb Pro itu kalau misalnya lihat ke versi yang agak lebih tua setahun, itu yang gue punya pribadi Forerunner 745 itu ada Climb Pro. Tapi kalau mau yang versi sekarang itu ada di Forerunner 955, itu udah ada gitu ya Climb Pro. Gitu. Gua ngomongnya langsung yang 955 karena 945 itu kan udah diganti ke 955 ya. Oke, jadi itu course ya. Buat yang belum tahu, course itu jadi lebih sifatnya breadcrumb trail. Jadi kayak bentuknya kayak titik-titik aja gitu. Jadi nggak kayak semacam Google Map. Kalau yang mau kayak Google Map, lu mesti beli yang kayak Phoenix, Epix, ataupun si Forerunner 955. Kalau tadi gue udah kasih tahu lu terkait si course itu apa dan kegunaannya kurang lebih apa, sekarang gue kasih lihat lu lewat screen recording ini terkait bagaimana cara menginput course ke jam lu. Nah, cara menginputnya itu bisa via situs Garmin Connect ataupun aplikasi Garmin Connect yang di smartphone lu. Sebenarnya tinggal lu akses aja. Caranya seperti ini nih, lu akses ke course dan lu bisa bikin sendiri ataupun dibantu oleh si Garminnya ya gitu. Terus lu udah pilih, kalau misalnya udah jadi lu tinggal pilih ke send device gitu. Jadi setelah send device lu tinggal kalau misalnya mau munculin di jamnya itu tinggal kembali lagi, misalnya lu udah ngerasa udah masukin nih via smartphone. Nah, dari jamnya tinggal
Kalau belum ke update juga, tinggal pilih yang kiri atas nih, kiri atas, lu bisa pencet. Terus habis itu lu pilih yang sync gitu. Jadi dia akan memastikan course yang tadi lu udah buat pindah ke jam lu. Oke, karena tadi kita udah ngomongin navigasi, pastinya nggak mungkin kalau gua nggak ngomongin hal satu ini, yaitu pengaturan GPS-nya. Pengaturan GPS-nya seperti yang lu tahu di Garmin yang versi sekarang, yang Forerunner itu asiknya di seri 200-an atau kan biasa di versi yang paling tinggi tuh yang paling dapet fitur-fitur yang wah banget lah ya. Dan menurut gua fitur multi-band GPS itu cukup wah gitu, karena kalau di brand-brand lain itu biasanya langsung di tier teratas aja dikasih yang namanya multi-band GPS. Tapi di Garmin Forerunner itu pengganti dari 245 yaitu si 255 ini dapat yang namanya multi-band GPS gitu. Nah, caranya gimana untuk mengakses gitu ya, mengakses multi-band GPS. Tapi harus diingat tiap kali lu mengakses ini pastinya ada kompensasi ke baterai yang lebih cepat terkuras dibandingkan settingan defaultnya. Nah, settingan defaultnya gue langsung kasih lihat di sini yaitu GPS all system. Itu kalau misalnya lu nggak ngerti apa-apa itu all system. Tapi kalau lu mau tambah tinggal ke langsung all plus multiband untuk best accuracy. Nah, sekarang caranya gimana untuk mengakses itu? Gue ulang lagi aja ya. Ini kalau misal lu udah pada tahu tinggal skip aja ke next chapter. Tapi ini buat yang belum tahu. Jadi pas run, pencet yang kiri, yang tengah, akses run settings. Nah, terus lu langsung ke bagian GPS. Nah, karena tadi gue udah ganti ya. Nah, kalau awal-awal defaultnya itu pasti all system gitu. Jadi better accuracy. Tapi kalau best accuracy itu all plus multiband. Nah, ini akan gue bahas lebih lengkap lagi. Tapi kalau gue udah lihat di internet, di youtuber lain yang udah lebih dulu mereview si Forerunner 255 dengan si multiband GPS-nya ini, musiknya sih itu kayak cukup amat sangat akurat dan terlihat bedanya dengan versi-versi sebelumnya yang tidak memiliki multiband GPS. Tapi we'll see. Jadi makanya tetap subscribe terus si YouTube POV Official. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait power manager atau pengaturan baterai yang bisa menghasilkan durasi nyala dari si Forerunner 255 atau basically Forerunner apapun bisa jadi berbeda-beda. Karena kan lu mungkin sering dengar, oke, kalau misalnya pakai battery saver jadi lebih panjang, tapi konsekuensinya ini itu, dan kalau misalnya pakai GPS kok jadi cuma berapa jam. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menjawab gimana sih sebenarnya mengatur power atau baterai dari si Garmin Forerunner 255 lu. Nah, simple aja. Gua ulang, ini tinggal bagian kiri yang tengah ditahan, terus kita pencet sekali lagi langsung kayak biar mental ke paling bawah, terus langsung akses yang namanya Power Manager. Nah, Power Manager dia kasih lihat saat ini fitur yang namanya Battery Saver. Battery Saver itu lagi nggak nyala, si Garmin Forerunner 255 ini akan nyala sepanjang 12 hari. Nah, sedangkan kalau misalnya kita nyalain, dia akan menjadi 20 hari dengan konsekuensi, yaitu ada tulisannya di sini. Jelas ya, ada watch face low power, phone disable, wrist heart rate disable, pulse ox disable, brightness low, activity tracking juga disable. Kalau kita matiin jadi gini, terus battery percentage bisa dimati nyalain, battery estimates juga bisa dimati nyalain seperti ini. Nah, kalau ngomongin si Power Manager ini, kalau menurut pendapat gua, kalau misalnya lu lagi nggak ada di situasi yang kayak jauh banget dari sumber tenaga, gua rasa sih agak sayang ya kalau lu selalu menyalakan si battery saver dengan konsekuensi yang tadi. Banyak hal-hal yang sebenarnya data-data yang merupakan esensi kenapa lu punya yang namanya Sportwatch gitu. Jadi kalau menurut pendapat gua, on the daily basis, di mana lu kerja atau sekolah dan workout ya hari-hari biasa, menurut gue sih agak sayang ya kalau nyalain si battery saver ini. Sedangkan kalau misalnya lu memang lagi ada trip dan emang cukup jauh, misalnya lu lagi bakal kayak jauh banget dari sumber energi listrik, mungkin ini bisa menjadi opsi. Tapi ingat ya, itu akan mengurangi utility dari si Sportwatch ini, si Forerunner 255. Sekarang gue mau kasih tahu lu bagaimana cara mempairingkan atau mengkonekkan aksesoris Bluetooth. Pertama-tama, kalau misalnya lu punya apapun sebenarnya si Forerunner yang versi ada musiknya, dalam artian versi ada musiknya tuh maksudnya dia bisa menyimpan dan memainkan musiknya langsung connect ke Bluetooth headphone lu, TWS atau bone conduction headphone lu tanpa adanya si smartphone. Itu tinggal ke bagian setting dengan menahan tombol yang
kiri tengah ini, dan nanti lu tinggal scrolling atau terus langsung lu pilih musik dan pilih headphone, dan pastikan si headphone-nya atau TWS atau bone conduction headphone-nya dalam kondisi pairing gitu. Jadi dalam kondisi memang kayak kedip-kedip saling nyari gitu. Jadi tinggal connect. Simple ya. Nah, sekarang gue mau kasih tahu lu bagaimana cara kalau misalnya untuk sensor nih. Sensor sebenarnya gampang aja, pastikan juga sensornya itu dalam jangkauan ya. Dalam jangkauan. Terus tinggal pencet add new. Terus tinggal misalnya mau search all, misalnya coba seperti itu. Nah, intinya sih kalau si Foran 255 ini bisa untuk RD pod, running dynamic pod, atau enggak kayak power, ini sama aja sebenarnya RD pod, ya mirip-mirip lah. Ya, kalau misalnya si Garmin itu kan RD pod tuh. Misalkan ini stride, dan yang ini Polar H10 itu heart rate monitor. Nah, ini langsung ketemu nih powernya. Tinggal lu konekin aja. Gitu. Oke, jadi sesimpel itu sih. Jadi yang penting lu udah pastikan si alatnya sendiri sudah dalam kondisi mode pairing dan dalam jangkauan, dan lu tinggal cari tadi di menu sensor dan aksesoris gitu. Bisa search all atau enggak bisa berdasarkan kategori-kategori dari sensor yang memang kompatibel dengan si Foran 255 ini. Apalagi kalau misalnya lu punya sepeda dan punya banyak sensor, itu bisa banget dikonekkan ke si Foran 255. Oke, segitu dulu aja tutorial untuk si Garmin Foran 255 yang tentunya aplikasinya itu bisa diterapkan ke 255 yang musik ataupun non musik, 255 yang ukurannya S, ataupun juga ya kurang lebih sama lah buat si Forerunner lainnya. Nah, kalau misalnya lu ada pertanyaan lebih lanjut, kebetulan banget gue lagi masih proses untuk video reviewnya, full reviewnya, di mana gue akan bagi dalam 2 video, di mana itu short term review yang dimana gue udah pakai selama 1 minggu, sensasinya seperti apa, dan nanti pastinya ada long term reviewnya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan spesifik, please langsung aja tulis di kolom komentar atau DM di Instagram @wairenishaofficial, biar gue juga bisa bantu untuk mengcovernya di video-video selanjutnya, terutama untuk si Forerunner 255. Nah, kalau misalnya ada request barang-barang lain yang pengen gue review dan gue experience, langsung tulis juga di tempat yang sama, di kolom komentar, dan DM kita di Instagram @wairenishaofficial. Dan kalau misalnya mau support kayak biasa, bisa dengan subscribe dan like, dan juga bisa dengan membeli produk-produk yang udah kita bahas yang semuanya ada di situs wia.id. Thank you and until next time.